Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, Mas dan Mbak, nama saya Cornelia Cynthia Irawan dengan NIM K00241142 dari kelompok B9. Di video kali ini, saya akan memaparkan hasil laporan anatomi blok 1.2, sistem integumen dan muskuloskeletal. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas mengenai anatomi dari mandibula. Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tidak bisa membuka mulutnya. A. Jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. B. Jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Baik, langsung saja kita akan membahas mengenai mandibula. Jadi, apa itu mandibula? Mandibula atau os mandibula adalah tulang rahang yang bagian bawah. Seperti ini ya gambarnya. Tulang ini atau os mandibula ini merupakan tulang terkuat dan terbesar yang ada di area wajah. Os mandibula ini berartikulasi dengan os cranium pada articulatio temporomandibularis. Bisa dilihat di sini, ini adalah os mandibula, rahang bagian bawah, dan di sini adalah os temporal. Jadi, os mandibula itu berartikulasi dengan cranium pada articulatio temporomandibularis karena terhubungnya melalui os temporal. Nah, ini adalah struktur dari atau anatomi dari os mandibula. Sebelum kita lanjut ke mengenai anatominya, kita harus mengetahui fungsi dari os mandibula. Jadi, os mandibula ini memiliki beberapa fungsi. Os mandibula ini berperan utama dalam proses mengunyah makanan. Lalu, membantu dalam artikulasi suara dan pengucapan kata, menyokong gigi yang terdapat di rahang bawah, sebagai struktur dukungan untuk jaringan lunak di sekitarnya, dan masih ada banyak lagi. Kita akan lanjut membahas mengenai anatomi dari os mandibula. Jadi di sebelah sini ada kaput atau kepala os mandibula yang putih ini. Lalu di bawahnya ada seperti cekungan, itu namanya fovea pterygoidea. Di sebelah sini ada kolum atau leher. Lalu di sini ada processus condylaris. Di depannya sini yang runcing ada processus coronoideus. Bagaimana cara membedakan processus condylaris dan processus coronoideus? Processus condylaris letaknya lebih ke belakang dan berada di satu area atau satu tempat dengan kaput. Sedangkan processus coronoideus berada di depan di bagian yang runcing, tulang yang runcing. Processus condylaris dan processus coronoideus itu memiliki jarak. Jaraknya ini adalah incisura mandibula cekungan ini. Ini yang Processus condylaris itu letaknya lebih ke belakang, lebih di belakang, dan berada di area yang ada kaputnya. Sedangkan proses coronoideus itu berada di depan, di bagian yang runcing ini. Jadi tulang yang runcing itu processus coronoideus, sedangkan yang berada bersama kaput, fovea, dan kaput, fovea pterygoidea, dan kolom adalah processus condylaris. Di tengah-tengah dari processus condylaris dan juga processus coronoideus terdapat lekungan yang cukup dalam. Ini dinamakan incisura mandibula. Itu di sebelah sini. Lalu kita turun ke bawah, di sebelah sini ada foramen mandibula. Jadi foramen itu artinya adalah lubang.
Jadi di sini ada lubang yang namanya foramen mandibula. Bisa dilihat juga di sebelah sini ada juga lubang foramen yang namanya adalah foramen mental. Di sebelah sini yang tegak lurus ini namanya adalah ramus. Lalu di bawah ada yang namanya angulus. Angulus ini artinya adalah sudut. Lalu di bawah sini ada korpus mandibula. Jadi korpus adalah badan. Jadi tulang ini dinamakan badan dari mandibula. Di bawah sini ada basis mandibula atau dasar dari os mandibula. Di sebelah sini ada pars alveolaris. Lalu di atas sini ada septa interalveolaris. Ini adalah tampak anterior, lateral. Ini adalah tampak lateral dari os mandibula. Sekarang kita akan beralih ke tampak posterior dari os mandibula sebelah sini. Masih bisa terlihat kaputnya, kolumnya, incisura mandibulanya, lalu prosesus coronoideusnya, prosesus condylarisnya juga masih dapat terlihat. Foramen mandibulanya terlihat lebih jelas di sebelah sini ya. Lalu di sini di tampak posterior juga bisa dilihat spine mental. Itu yang sebelah sini. Ini adalah seperti tonjolan kecil. Spine mental ini hanya bisa dilihat dari arah posterior, tidak bisa dilihat dari arah anterior ataupun lateral. Lalu dapat terlihat juga fovea sublingualis di sebelah sini linea milohyoidea, ini ada garis, linea adalah garis. Lalu ada juga fovea submandibularis di sebelah sini. Lalu di sini ada pterygomandibular trap. Baik. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan mengenai musculus masticatoris. Jadi, musculus masticatoris ini ada 4. Ada masseter. Masseter itu yang ini. Nomor 1 ini adalah masseter. Lalu ada temporalis di sini. Lalu ada medial pterygoid di sebelah sini. Dan ada lateral pterygoid. Kita akan membahas satu-satu dari masseter terlebih dahulu. Jadi, musculus masseter yang ini memiliki fungsi untuk menggerakkan mandibula ke atas untuk menutup mulut dan membantu mengunyah. Musculus masseter ini diinervasi oleh nervus massetericus. Selanjutnya, musculus temporalis ini memiliki fungsi untuk menggerakkan mandibula ke atas dan menarik mandibula ke belakang. Musculus temporalis ini diinervasi oleh nervus temporalis profundus. Selanjutnya, nomor 3 ada musculus medial pterygoid. Ini fungsinya untuk menggerakkan mandibula ke atas dan juga ke samping, kanan dan kiri. Diinervasi oleh nervus pterygoideus medialis. Dan yang terakhir adalah musculus lateral pterygoid. Ini fungsinya untuk menarik mandibula ke depan dan membantu dalam gerakan lateral. Jadi untuk yang musculus lateral pterygoid ini fungsinya bukan untuk menggerakkan mandibula ke atas, tetapi menarik mandibula ke depan. Inervasinya musculus lateral pterygoid ini diinervasi oleh nervus pterygoideus lateralis. Semua musculus masticatoris itu diinervasi oleh cabang-cabang dari nervus mandibularis. V3 dari syaraf trigeminal yang memungkinkan gerakan saat mengunyah dan berkontribusi pada fungsi oral yang efisien. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan mengenai anatomi antebrakii dan manus. Seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di gigi 1 hingga di gigi 3, tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. A. Jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrakii dan manus. B. Jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachium beserta kinesiologinya.
Jadi, inervasi pada muskulus yang ada di regio antebrakii dan manus itu melibatkan beberapa saraf utama yang berasal dari plexus brachialis. Kita akan membahas dari yang regio antebrakii terlebih dahulu. Jadi, regio antebrakii itu dibagi menjadi dua tipe muskulus, yaitu musculus flexor dan juga musculus extensor. Musculus flexornya itu diinervasi oleh cabang dari nervus medianus dan juga nervus ulnaris. Untuk yang diinervasi dengan nervus medianus, itu antara lain adalah musculus flexor carpi radialis yang di sebelah sini, yang ini. Lalu musculus palmaris longus, yang ini, di bawahnya di sini. Lalu musculus flexor digitorum superficialis di sebelah sini. Dan bagian dari musculus flexor digitorum profundus, terutama bagian lateral digiti 2 dan digiti 3. Lalu yang diinervasi oleh nervus ulnaris adalah musculus flexor carpi ulnaris di sebelah sini. Dan bagian dari musculus flexor digitorum profundus, bagian medial digiti 4 dan digiti minimi. Selanjutnya, untuk musculus extensor itu diinervasi oleh cabang dari nervus radialis. Yang termasuk di musculus extensor ini antara lain adalah musculus extensor carpi radialis longus di sebelah sini, musculus extensor carpi radialis brevis sini, musculus extensor carpi ulnaris berada di sebelah sini. Lalu musculus extensor digitorum. Musculus extensor digitorum di bagian sini. Musculus extensor digiti minimi di sebelah sini. Lalu ada juga musculus extensor pollicis longus ada di sebelah sini. Musculus extensor pollicis brevis di sebelah sini. Dan musculus abductor pollicis longus di sebelah sini. Regio antebrakii sendiri dibagi menjadi dua jenis. Ada musculus flexor dan juga musculus extensor. Musculus flexor itu diinervasi oleh cabang dari nervus medianus dan juga nervus ulnaris. Sedangkan musculus extensor itu diinervasi oleh cabang dari nervus radialis. Kita lihat di sebelah sini ya, ini adalah regio antebrakii, yang ini adalah tampak anterior dan ini adalah tampak posterior. Baik, sekarang kita akan lanjut membahas mengenai regio manus. Jadi regio manus itu memiliki satu tipe atau satu jenis muskulus, yaitu muskulus intrinsik yang diinervasi oleh nervus medianus dan juga nervus ulnaris. Untuk yang diinervasi oleh nervus medianus antara lain adalah musculus opponens pollicis berada di sebelah sini. Lalu ada juga musculus abductor pollicis brevis di sini. Lalu ada musculus flexor pollicis brevis bagian superficial. Lalu ada juga lumbricals digiti 2 dan 3. Selanjutnya, untuk yang diinervasi oleh nervus ulnaris antara lain adalah musculus flexor pollicis brevis bagian yang D. Lalu musculus adductor pollicis. Lalu ada musculus adductor pollicis di sebelah sini. Lumbrical digiti 4 dan digiti minimi, serta musculus interossei, dorsal dan palmar. Musculus interossei, dorsal dan palmar.
Kita akan lanjut membahas mengenai regio antebrachium. Jadi, regio antebrachium ini terdiri dari dua tulang, yaitu os radius dan os ulna. Ini adalah radius dan di sebelah sini adalah ulna. Regio antebrachium itu dapat dibagi menjadi dua kelompok otot utama, yaitu flexor dan extensor. Musculus extensor pollicis longus dan brevis itu untuk ekstensi ibu jari pada articulatio interphalangeal dan metacarpophalangeal. Untuk kinesiologi regio antebrachium sendiri berfokus pada gerakan yang dihasilkan oleh muskulus tersebut. Contohnya seperti fleksi dan ekstensi pergelangan tangan, fleksi otot flexor seperti flexor carpi radialis dan ulnaris itu berkontribusi pada gerakan menekuk pergelangan tangan. Lalu untuk ekstensinya, otot ekstensor seperti ekstensor carpi radialis dan ulnaris itu melakukan gerakan meluruskan pergelangan tangan. Selanjutnya untuk gerakan jari, ada fleksi jari, itu otot flexor digitorum superficialis dan profundus itu memungkinkan fleksi pada sendi jari, memungkinkan gerakan untuk menggenggam. Lalu untuk ekstensinya, otot ekstensor digitorum memungkinkan jari untuk membuka dan meluruskan. Selanjutnya ada abduksi dan adduksi pergelangan tangan. Otot flexor dan ekstensor carpi radialis serta ulnaris bekerja sama untuk menghasilkan gerakan abduksi dan adduksi pada pergelangan tangan. Dan yang terakhir, gerakan ibu jari, otot flexor pollicis longus dan ekstensor pollicis itu berkontribusi pada fleksi dan ekstensi dari ibu jari yang penting untuk manipulasi objek. Baik, kita akan membahas mengenai os radius dan juga os ulna. Jadi, bisa dilihat di sebelah sini, ini adalah os radius, dan yang sebelah sini adalah os ulna. Bagaimana cara membedakannya? Jadi, pertama dari letak. Os radius itu terletak di sisi lateral. Pertama bisa dilihat dari letaknya. Jadi, os radius itu letaknya ada di sisi lateral. Di lateral lengan bawah. Dan sejajar dengan os ulna ya. Ini mereka sejajar. Nah, os radius ini itu berada di sisi luar ya, lateral atau luar. Sedangkan os ulna itu letaknya di medial. Untuk bagian utamanya di os radius ada caput radius di sebelah atas ini. Column radius di bawahnya, ada tuberositas radius di sini, dan tuberculum dorsal di sebelah sini. Tuberculum dorsal. Nah, caput radius ini merupakan ujung proksimal yang bentuknya datar. Fungsi dari caput radius ini itu untuk berartikulasi dengan capitulum humerus di siku, elbow. Selanjutnya, kolom radius, ini bagian yang sempit yang ada di bawah caput, seperti leher. Lalu tuberositas radius yang ini, itu area di bagian anterior, ada di bawah kolom. Ini itu menjadi tempat melekatnya musculus bicep brachii. Dan ada tuberculum dorsal ini bagian di sisi posterior yang menjadi titik penyangga untuk musculus tendon. Sedangkan untuk di ulna, di os ulna itu ada olecranon di atas ini ujung proksimal yang membentuk siku. Fungsinya sebagai titik perlekatan untuk musculus triceps brachii. Lanjut, ada coronoid process atau processus coronoideus di sini. Ini di sini juga terlihat. Ini adalah bagian anterior dari ulna yang ada di bawah olecranon. Processus coronoideus ini berartikulasi dengan os humerus. Selanjutnya ada trochlear nodes atau incisura trochlearis. Trochlearis. Sini. Ini adalah
celah yang berbentuk sendok di antara olecranon dan juga processus coronoideus. Fungsinya untuk berartikulasi dengan os glomerus. Terakhir ada processus styloideus ulna di sini, ujung distal yang menonjol yang memberikan stabilitas pada pergelangan tangan. Nah, fungsi dari os radius sendiri itu adalah berperan dalam pergerakan rotasi lengan bagian bawah, terutama gerakan pronasi atau menghadap ke bawah dan supinasi atau menghadap ke atas. Sedangkan untuk os ulna sendiri fungsinya itu untuk pergerakan lengan terutama pada fleksi dan ekstensi di siku. Jadi os radius itu fungsinya lebih ke pergelangan tangan, sedangkan untuk os ulna sendiri lebih ke area siku. Selanjutnya, os radius itu juga berfungsi dalam artikulasi dengan humerus di siku dan dengan ulna di pergelangan tangan. Hubungan antara os radius dan os ulna sendiri itu keduanya berartikulasi di sendi siku dan juga di pergelangan tangan. Hal ini memungkinkan berbagai gerakan seperti fleksi, ekstensi, supinasi, dan juga pronasi. Lalu radius dan ulna juga berinteraksi satu sama lain selama gerakan rotasi, di mana radius itu berputar di sekitar ulna. Jadi gambarnya kayak gini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai anatomi dari articulatio genu dan os femur. Seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. A. Jelaskan anatomi penyusun articulatio genu yang lengkap. B. Jelaskan ligamentum yang memperkuat articulatio genu. Dan C. Jelaskan mengenai anatomi dari os femur. Baik. Jadi, untuk articulatio genu atau sendi lutut itu memungkinkan pergerakan yang esensial seperti berjalan, berlari, dan juga melompat. Nah, lutut itu adalah sendi sinovial tipe engsel yang memungkinkan gerakan fleksi atau menekuk dan juga ekstensi atau meluruskan, serta sedikit rotasi dalam kondisi tertentu. Di articulatio genu sendiri ini, tulang penyusunnya adalah tulang femur, os femur atau tulang paha ini. Itu di bagian distal atau ujung bawahnya femur itu membentuk kondilus medial dan juga kondilus lateral yang akhirnya nanti akan bersendi dengan tibia atau os tibia. Lalu ada juga os tibia di sebelah sini atau tulang kering. Bagian proksimalnya atau di ujung atasnya sini itu memiliki kondilus medial dan lateral yang bersendi dengan os femur. Selanjutnya ada juga os patella. Os patella di depan sini itu tempurung lutut. Tulang sisamoid yang ada di depan sendi lutut yang melindungi struktur sendi dan memperbesar daya tubuh otot. Selanjutnya permukaan sendi dan juga tulang rawan atau cartilago. Jadi ada cartilago artikular atau tulang rawan hialin, cartilago hialin. Ini melapisi ujung dari femur dan juga tibia serta bagian belakang dari patella. Cartilago hialin ini mempermudah pergerakan dengan mengurangi gesekan. Selanjutnya ada meniskus atau bantalan berbentuk C yang terdiri dari fibrocartilage di antara femur dan tibia. Jadi meniskus ini tuh ada dua, ada yang meniskus medial dan juga meniskus lateral. Nah, meniskus ini itu fungsinya untuk menyerap beban, meningkatkan stabilitas dan juga mengurangi gesekan. Selanjutnya ada ligamen. Yang pertama ada ligamen cruciatum anterius atau ACL. Ini membentang dari area anterior tibia ke posterior femur.
Ada ligamentum cruciatum anterius atau ACL di sini. Anterior cruciate ligament. Jadi ACL ini membentang dari area anterior tibia hingga ke posterior dari femur. Fungsinya untuk mencegah tibia bergeser terlalu jauh ke depan. Lalu ada juga ligamen cruciatum posterius atau posterior cruciate ligament (PCL). PCL ini menghubungkan bagian posterior dari tibia dengan bagian anterior dari femur. PCL ini mencegah pergeseran tibia ke belakang. Kalau ACL tadi mencegah tibia bergeser terlalu jauh ke depan, kalau PCL itu mencegah pergeseran ke belakang. Selanjutnya ada ligamentum collateral tibialis atau medial. Selanjutnya ada ligamentum collateral tibialis di bagian medial. Ada di sini. Jadi medial collateral ligament itu menghubungkan femur dengan tibia di sisi dalam lutut. Ligamen ini itu mencegah gerakan ke arah lateral. Selanjutnya ada ligamentum collateral fibularis yang lateral atau lateral collateral ligament. Itu menghubungkan femur dengan fibula di sisi luar lutut. Lateral collateral ligament ini mencegah pergerakan ke arah medial. Selanjutnya ada ligamentum patella. Ligamentum patella ini di sebelah sini itu merupakan ligamen besar yang menghubungkan patella ke tuberositas tibialis di bagian depan dari tibia. Nah, ligamentum patella ini itu mendukung stabilitas patella dan memungkinkan kekuatan ekstensi lutut. Selanjutnya ada kapsul sendi. Kapsul sendi dari lutut itu adalah lapisan berserat yang mengelilingi sendi dan membantu menjaga stabilitas. Lapisan ini melapisi seluruh sendi kecuali area yang sudah ditutupi oleh patella. Jadi, bagian dalam dari kapsul sendi itu dilapisi oleh membran sinovial yang nantinya akan mengeluarkan cairan sinovial untuk melumasi sendi. Selanjutnya ada bursa atau kantong kecil berisi cairan sinovial yang berguna mengurangi gesekan antara struktur yang bergerak. Contohnya seperti antara tulang dengan tendon ataupun kulit. Ini ada tiga jenis bursa, yaitu bursa suprapatellar. Bursa suprapatellar itu berada di atas patella di sini. Prepatellar. Ada bursa suprapatellar. Itu berada di atas os patella di sini. Suprapatellar bursa. Lalu ada bursa prepatellar, itu berada di depan patella, prepatellar bursa. Dan yang terakhir adalah bursa infrapatellar, itu berada di bawah dari patella. Di sini, deep infrapatellar bursa. Selanjutnya adalah otot penyokong. Otot penyokong ini memungkinkan gerakan dan stabilitas. Ada tiga jenis otot, yaitu otot quadriceps femoris, itu otot besar yang berada di depan paha, yang bertanggung jawab atas ekstensi dari lutut. Lalu ada otot hamstring, itu otot di bagian belakang dari paha, ini bertanggung jawab untuk fleksi lutut. Lalu ada otot gastrocnemius, itu otot betis yang juga berperan dalam fleksi lutut. Dan ada juga persyarafan dan pembuluh darah.
Itu persyarafan utama berasal dari saraf femoralis, saraf tibialis, dan saraf peroneus. Pembuluh darah utamanya itu adalah arteri poplitea yang ada di belakang lutut. Sini ada popliteus. Nah, pembuluh ini, arteri poplitea ini bercabang menjadi arteri untuk menyuplai darah ke seluruh struktur di sekitar lutut. Kita akan membahas mengenai ligamentum yang memperkuat dari articulatio genus. Kurang lebih sama dengan yang sudah dijelaskan tadi, ligamentum yang memperkuat articulatio genus itu ada ligamentum cruciatum, itu terdiri dari dua ligamen, ada ligamentum cruciatum anterius atau ACL tadi, lalu ada juga posterior cruciate ligament atau PCL, lalu ada ligamen kolateral. Ini juga ada dua, terletak di sisi medial dan juga lateral dari lutut. Ada medial kolateral ligamen dan ada juga lateral ligamen. Selanjutnya ada ligamentum patella, ada ligamentum meniscofemoral, selanjutnya ada ligamentum patella, dan ada juga ligamentum meniscofemoral. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai os femur. Anatomi dari os femur. Baik, jadi os femur itu adalah tulang paha yang di sebelah sini. Ini. Oke, kita lihat dulu di sebelah sini. Kita bahas dari struktur umum os femur. Os femur ini bentuknya silindris dengan dua ujung yang berbeda. Ujung proksimalnya seperti ini dan ujung distalnya seperti ini. Os femur ini bisa dibilang juga sebagai os longan atau tulang panjang. Jenisnya tulang panjang. Di ujung proksimal ada kaput femur atau kepala femur. Ini bagian bulat yang membentuk sendi pinggul dengan acetabulum dari pelvis. Fungsi dari kaput femur ini itu menyediakan stabilitas dan memungkinkan rentang gerak di sendi pinggul. Salah. Fungsi dari kaput femur ini adalah artikulasi dengan tulang panggul dan memungkinkan pergerakan di sendi pinggul. Selanjutnya ada kolum femur. Kolum femur di sebelah sini. Kolum femur atau leher femur ini bagian sempit yang menghubungkan kepala atau kaput dari femur dengan korpus femur. Fungsinya itu menyediakan stabilitas dan memungkinkan rentang gerak di sendi pinggul. Lalu ada trochanter major. Di sini ada trochanter major. Trochanter major ini proyeksi besar yang ada di sisi lateral dari femur, menjadi titik perlekatan otot. Fungsinya itu untuk tempat melekatnya otot besar seperti otot gluteus medius dan minimus. Lalu kalau ada mayor, ada juga minor. Ada trochanter minor di sebelah sini. Itu proyeksi yang kecil di sisi medial dari femur, ada di bawah kolum femur. Fungsinya itu untuk tempat melekatnya musculus iliopsoas. Lalu ada korpus femur atau badan femur. Ini bagian yang panjang dan silindris dari femur. Fungsinya itu menyokong berat tubuh dan memberikan kekuatan struktural. Nah, di bagian belakangnya sini itu ada garis atau linea aspera. Ini tempat perlekatan otot. Lalu di bagian distalnya ada condylus, medialis, dan lateral
ventral epicondylus dan medial epicondylus. Ini dua tonjolan besar. Ini deh. Lalu di ujung distalnya ada condylus medialis dan lateralis. Lateral condylus dan juga medial condylus. Ini dua tonjolan besar di ujung distal yang berartikulasi dengan tibia di sendi lutut. Fungsinya menyediakan permukaan artikular untuk stabilitas dan gerakan sendi lutut. Ada juga epicondylus medialis dan lateralis. Medial epicondylus dan lateral epicondylus. Ini proyeksi kecil yang berada di atas condylus, di atas condylus. Menjadi titik perlekatan ligamen dan tendon. Fungsinya mendukung otot-otot dan ligamen di sekitar sendi lutut. Ada juga fossa popliteal. Itu ruang cekung yang ada di bagian belakang lutut, di antara dua condylus. Fungsinya itu menyediakan ruang untuk struktur saraf dan pembuluh darah. Lalu permukaan artikularnya itu ada di ujung proksimal, itu kaput femur bersentuhan dengan acetabulum membentuk sendi pinggul yang sangat mobile. Sedangkan yang di ujung distal itu condylus medialis dan lateralisnya bersentuhan dengan tibia membentuk sendi lutut yang mendukung berbagai gerakan. Fungsi dari os femur sendiri itu stabilitas dan dukungan atau menyokong berat tubuh dan memberikan stabilitas selama aktivitas fisik seperti berjalan, berlari, dan melompat. Lalu memungkinkan gerakan fleksibilitas dan rotasi di sendi pinggul, serta menjadi titik perlekatan untuk banyak otot yang berperan dalam gerakan kaki dan panggul. Mungkin itu dulu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.